Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market BTC USD, Nasdaq 100 dan crude oil. Seperti apa dari ketiga market BTC USD dan Nasdaq crude oil? Langsung aja kita lihat di chart. Dan kita mulai di time frame weekly untuk BTC USD. Dan kalau kita perhatikan untuk market BTC USD sampai dengan posisi saat ini kecenderungannya masih naik. Meskipun di time frame besar ini ya, di weekly, sebenarnya secara tren memang posisinya turun secara tren besarnya ya. Tapi untuk beberapa minggu ke belakang ini terjadi kenaikan yang dimana memang menguji area target weekly yang sudah kita gambarkan, yaitu yang menjadi titik key resisten di kisaran 25.207.71. Menurut saya di minggu ini ada potensi kenaikan hingga mencapai di area 25.207.71. Jika mana hal itu terjadi di area sini, tinggal nanti kita lihat untuk pemantauan pattern terbentuk ya di area penting ini. Apakah membentuk bearish engulfing, bearish pin bar ataupun three inside down untuk menjadikan potensi penurunan berlanjut untuk BTC USD. Tapi kalau nantinya yang menjadi catatan teman-teman yang bertransaksi di BTC USD, jika mana level 25.207.71 ini di breakout, ya artinya menembus daripada level 25.207, maka besar kemungkinan akan terjadi kenaikan merubah tren besar daripada BTC USD turun ya menjadi naik. Karena kalau kita perhatikan pasca terjadinya breakout ya wilayah support dan trend line ya, pembentukan falling wedge ini posisinya bergerak naik cukup signifikan selama 2 minggu ke belakang. Dan sekarang kita coba turunkan dulu di time frame daily untuk mengetahui untuk hari ini. Ya ini beberapa momentum ya di penjelasan yang saya sampaikan sebelumnya. Di sini kan membentuk sebuah area konsolidasi ya, dan dia break impulsive bullish, dia naik dan saat ini konsolidasi lagi. Dan alhasil time frame 4 jam ini nanti akan maksudnya time frame daily. Jika mana daily close di atas daripada resisten di 23.380.23 seperti hal ini, maka kecenderungannya akan bergerak naik karena kita memiliki target weekly-nya yaitu di minggu ini ya, dari Senin sampai dengan hari Jumat menuju area key resisten di 25.207.71. Oke, kecenderungannya masih kecenderungan kuat naik untuk hari ini di time frame 4 jam. Nah, ini posisinya ya. Anda bisa lihat ini trading plan yang saya gambarkan ya, ada pembentukan sideways, konsolidasi ya. Kalau dia breakout impulsive bullish seperti ini kecenderungannya naik. Dan tentunya ini saya akan hapus karena kita sudah mendapatkan momentum di mana pergerakan untuk BTC USD saya akan pastikan ini akan berlanjut naik ya seperti ini. Dan tentunya menguji kuat wilayah 25.207.71. Adapun strategi kalau mau buy jika mana ini sudah break sebenarnya udah dari beberapa hari ke belakang ya, ketika yang satu candle ini break di atas 23.380 baru buy. Tapi ini belum terjadi retest ya. Kalau nanti ini retest ya sekali lagi baru bisa buy lagi di area sini dengan target minimal 25.207.71. Oke. Ini dari market BTC USD. Sekarang kita akan berlanjut di market Nasdaq 100. Coba kita lihat di time frame weekly. Oke, Nasdaq 100 terlihat pergerakannya break ya, break area trend line. Anda bisa lihat ya, ini ada trend line yang telah terbreakout dan posisinya sudah masuk kepada area target weekly dan bergerak mendekati MA50 serta area resisten terdekatnya. Terlihat posisinya sudah memasuki area golden level, artinya memang kecenderungannya masih kecenderungan untuk ya memang kuat naik ya untuk Nasdaq 100 karena terakhir itu saya gambarkan ada key support ya yang awalnya resisten ini terjadi breakout. Artinya memang dari struktur dia turun, besar kemungkinan ini akan terjadi strukturnya akan berubah naik.
Ya, pertama itu, dan tentunya nantinya meskipun kalau dia sudah bergerak, ini yang menjadi pemantauan aja ya, wilayah golden level. Karena di time frame weekly ini besar kemungkinan akan melebihi daripada area 61,8%. Kecenderungannya masih kuat naik, tinggal cari posisi buy aja yang terbaik untuk Nasdaq 100. Di time frame daily coba kita lihat. Oke, time frame 4 jam terakhir breakout ya. Posisinya sebentar saya rapikan dulu ya. Oke, ini ada bullish pin bar, dorongan buyer yang cukup signifikan ya, momentum buy sangat kuat, ada bullish engulfing dan bergerak menuju target weekly. Dan kalau dengan posisi seperti ini ya, kalau dari saya pribadi, saya akan mencari titik buy tentunya. Ya, saya akan mencari titik buy. Ini sudah pattern terbentuk ya. Ini udah momentum buy waktu tanggal 25 Januari hari Rabu kemarin ya. Ini gambarannya. Coba sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Nah, ini yang kita gambarkan kemarin ya, Anda bisa lihat. Saya sampaikan waktu itu ada penurunan sampai area sini ya, dan dia bergerak naik dan sudah bergerak naik lebih tinggi tentunya ya. Ini kalau kita lihat di time frame penutupan, ini ada long legs doji ya. Ini ada long legs doji atau gravestone doji ya. Ini membutuhkan konfirmasi, maka menurut saya ada potensi koreksi ya. Kalau targetnya sih menurut saya mendekati wilayah area ini ya. Sebentar, ini saya hapus dulu aja. Bentar, ini saya hapus ya. Oke, sebentar saya cari momentum dulu. Menurut saya range-nya adalah area ini. Ini adalah range, oke. Range-nya ini. Jadi gambaran saya akan tarik Fibonacci retracement dari titik terendah ini ya, swing terakhir, oke. Perhatikan, kurang lebihnya di sini saya tarik ke atas. Oke, jika mana area tersebut terjadi, nah pas ya, ternyata memang menurut saya di sini ada potensi akan kembali menuju area golden level, baru dia akan naik lebih tinggi untuk market Nasdaq 100. Artinya di sini sebentar, ini ada area golden level ya, di sini ada golden level ya. Oke, saya tandain dulu area golden levelnya. Nah, di area tersebut karena ada ada long legs doji ya, atau gravestone doji, ini besar kemungkinan akan koreksi sampai sini dan tepat berada di area order block ya, di time frame 4 jam. Jadi sederhana menurut saya, gambaran saya tinggal tunggu aja teman-teman. Pergerakan Nasdaq 100 ini kembali lagi koreksi ya. Ini saya kasih warna hijau, artinya kecenderungannya masih kuat naik. Koreksi ya sampai sini. Dan pantau pattern terbentuk di wilayah penting, area penting di sini ya. Pantau pattern terbentuk, baru buy dengan target minimal 61,8%, yaitu di 12.492.81. Ini targetnya untuk minggu ini. Ya, ini saya hapus dulu sebentar ya, saya rapikan. Nah, ini gambaran dari market Nasdaq 100. Oke, sekarang kita berlanjut di crude oil. Coba kita lihat di time frame weekly untuk crude oil. Oke, crude oil menurut saya ada potensi. Kalau secara keseluruhan ya, menurut saya memang gambarannya naik ya dari posisi ini. Cuman di sini ada perlawanan seller, khususnya di tanggal 23 Januari minggu kemarin tuh kecenderungannya turun ya. Setelah menyentuh area golden level dia turun ya, ini ada candle bearish. Dan di hari ini ada tekanan, ini minimal koreksi 50%. Nah, kalau 50%-nya di breakout, maka dia kecenderungannya akan kembali naik. Oke, sekarang coba kita lihat time frame daily dulu. Kita akan memastikan dulu. Nah, ini targetnya sebenarnya udah kesentuh ya. Banyak coret-coretan, maaf ya. Ini kan targetnya kita kemarin sampai sini nih. Nah, sampai sini ya, sampai 79.93 dolar per sampai area sini ya. Nah, per barrel ya, 79,43 dolar per barrel udah sampai. Coba ini saat ini membentuk sebuah area konsolidasi nih. Ya, membentuk sebuah area konsolidasi. Coba diturunkan lagi time frame 4 jam. Nah, ini gambaran saya kemarin. Targetnya ya ini turun, oke.
Nah, ini saya hapus-hapus dulu supaya nanti enak nih teman-teman lihatnya. Oke, sebentar ya, ini saya hapus dulu. Nah, kalau kita perhatikan memang untuk market crude oil ini ya khususnya, ini kecenderungannya akan terjadi yang namanya masih dalam trennya turun ya. Karena range-nya ini sebentar ya, Anda bisa lihat di sini kan saya tandain ada key resistance dan key support. Artinya pergerakan daripada beberapa bulan ke belakang, beberapa minggu ke belakang ini kecenderungannya masih kuat turun. Meskipun di minor trend di sini masih bergerak dari range antara area 70,22 dolar per barrel sampai dengan 83,31 dolar per barrel. Artinya memang ada area yang masih belum di breakout ya. Ini kuat sekali, rejection berkali-kali 1, 2, 3 tidak mampu. Hati-hati, pokoknya kalau sudah menyentuh di wilayah area 81,97 dolar per barrel, Anda bisa lihat di sini ada area order block di time frame 4 jam. Maka menurut saya sih gambaran saya, selama tidak break di atas key resistance, catatannya itu ya, tidak breakout di atas key resistance di atas 83,31 dolar per barrel masih aman, posisinya masih kecenderungan turun. Dan menurut saya dengan posisi seperti ini saya masih fokus untuk cari posisi sell untuk market crude oil itu sendiri. Coba kita lihat time frame 1 jam. Oke, ternyata tadi pagi ada gap ya. Ada gap. Ya, ada gap dan dengan ini sih sebenarnya memang masih konsolidasi ya, tidak ada sesuatu yang sangat krusial ya. Artinya saya sih melihatnya seperti ini ya sederhananya, karena kan kita cari sell position, oke. Dan coba ini saya tarik aja Fibonacci ya, saya mencari area 50% aja. Nah, di situ ya mendekati area golden level. Nanti kalau di situ ada pattern terbentuk, baik itu single pattern, double pattern atau triple pattern, saya rasa area tersebut bisa dijadikan posisi sell ya. Oke, ini saya tandain aja. Nanti kalau area ini membentuk di sebuah area sini ada pattern bearish engulfing, bearish pin bar ya, pantau pattern terbentuk di wilayah tersebut. Oke, baru sell. Jadi kesimpulannya gambaran saya seperti ini. Di area 80,74 dolar per barrel sampai dengan 81,15 dolar per barrel. Ini skenarionya dia akan menguat sesi Asia. Pantau wilayah ini. Kalau nanti ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan, baru sell ya dengan target minimal sampai wilayah ini. Ini saya ganti warna merah. Oke, kenapa? Karena di situ ada area order block ya di time frame 1 jam. Ini ada area order block, maka berpotensi di wilayah tersebut akan kembali naik ya. Yang pastinya menguji area support atau resisten atau area order flow ataupun supply and demand. Nah, tentunya situ. Tapi minimal sampai sini dulu ya. Nanti pantau wilayah ini. Kalau ada pattern terbentuk baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka akan menunjukkan potensi penurunan dengan target minimal area support sampai dengan area order block. Oke, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk market crude oil. Jadi semoga bermanfaat dan jangan lupa bagikan videonya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir dengan tujuan semoga teman-teman tidak melewati apa yang saya sampaikan ya. Insya Allah bermanfaat dan jangan lupa selalu support channel Zona Forex ke depannya. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.